Bab 841, Efek Samping. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, Jaik. Sementara itu, Yesuan telah kembali, dan dia meletakkan nampan dengan semangkuk bubur panas di atas meja batu di halaman saat dia berkata sambil tersenyum ringan, "Kakak Duan, kamu sudah lama tidak makan, jadi kamu pasti tidak akan bisa mencerna nasi, jadi aku membuatkan bubur millet untukmu." "Terima kasih," makan Duan Lingtian sangat saat dia mencium aroma bubur, dan setelah dia duduk di depan meja, dia mulai meminum bubur. Rasa buburnya sangat enak dan jelas dimasak dengan penuh perhatian. "Suan kecil, keterampilan kulinermu tidak buruk, siapapun yang menikahimu di masa depan pasti akan menikmati kehidupan yang bahagia." Duan Lingtian tersenyum. Tetapi dalam waktu singkat, Duan Lingtian memperhatikan bahwa leluconnya menyebabkan seutas senyum pahit muncul di sudut mulut Yesuan ketika dia mendengarnya. "Suan kecil, ada apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah?" Duan Lingtian tercengang. "Tidak." Yesuan menggelengkan kepalanya dan meremas sedikit senyum di wajahnya, dan dia mengalihkan topik pembicaraan. "Benar, Kakak Duan, mengapa kamu berada di tempat tidur alang-alang di luar kota Driftwood?" Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia mendengar Yesuan. "Aku juga tidak tahu." "Kamu tidak tahu?" Yesuan tercengang, dan dia bisa melihat bahwa Duan Lingtian sepertinya tidak berbohong. Tapi apa sebenarnya yang dialami seseorang untuk tidur selama 18 hari penuh, namun tidak menunjukkan sedikit pun luka atau penyakit? "Ya," Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. "Suan kecil, kamu bilang ini adalah klan Ye dari Sekte Driftwood. Aku ingin tahu apakah kamu tahu di mana benteng Skywolf?" "Benteng Serigala Langit." Yesuan tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar ini. "Kakak Duan, apakah kamu berbicara tentang salah satu dari 4 kekuatan besar di wilayah selatan Gurun Utara, benteng Skywolf?" "Salah satu dari 4 kekuatan besar di wilayah selatan Gurun Utara." Duan Lingtian tertegun, dan kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "4 kekuatan besar yang kamu sebutkan bukanlah benteng Skywolf, Sekte Blade, Kuil Empyrean, dan Sekte Pemutus Emosi, kan?" "Tepat." Yesuan mengangguk, lalu dia bertanya, "Kakak Duan, mengapa kamu bertanya tentang benteng Skywolf?" "Benteng Skywolf terletak di daerah selatan Gurun Utara, dan itu di bagian paling selatan. Agak jauh dari tempat kita berada." "Di mana kita?" Sebuah firasat buruk muncul di hati Duan Lingtian. "Kota Driftwood terletak di timur Gurun Utara," kata Yesuan. "Area timur Gurun Utara." Duan Lingtian tertegun, dan kemudian dia pulih dari keterkejutannya dan tidak bisa menahan tawa pahit saat dia merasakan kejutan di hatinya. "Bagaimana aku bisa sampai ke daerah timur Gurun Utara? Mungkin ada jarak yang sangat jauh antara tempat ini ke daerah selatan Gurun Utara, kan? Dengan kekuatanku saat ini, jika aku pergi sendirian menuju area selatan Gurun Utara dan menuju ke Sekte Blade, aku pasti tidak akan bisa menghindari menghadapi bahaya di sepanjang jalan, sangat berisiko untuk pergi sendirian." Saat dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian merasa agak tidak berdaya. "Sepertinya aku harus memikirkan cara lain jika aku ingin pergi ke Sekte Blade." Duan Lingtian berpikir dalam hatinya. "Nona muda." Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar halaman. "Patriark mendengar bahwa Tuan Muda yang Anda selamatkan telah bangun, dan dia meminta Anda untuk membawa Tuan Muda untuk menemuinya." "Apa yang ingin ayah lakukan?" Yesuan mengerutkan kening dan sepertinya sedikit tidak mau. "Suan kecil, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu adalah putri dari Patriark klan Ye. Sekarang setelah aku membicarakannya, aku telah memaksakan klan Yemu untuk jangkau waktu tertentu, jadi bawalah aku untuk menemui Patriark Ye." Duan Lingtian tersenyum. Karena Duan Lingtian mengatakan ini, Yesuan secara alami tidak punya alasan untuk menolak, dan dia memanggil Duan Lingtian dan menuju ke aula audiens Ye Klan. Di aula audiens klan Ye, Patriark klan Ye, Ye Ting, duduk di kursi kepala. Ye Ting berusia sekitar 50 tahun, penampilannya biasa saja, namun ekspresi bermartabat terpancar dari antara alisnya, dan dia memiliki martabat seseorang di posisi tinggi. Di kursi tepat di bawah kursi kepala duduk seorang pria parubaya berusia sekitar 40 tahun ke atas. Garis wajah pria parubaya itu sedikit mirip dengan Ye Ting, namun jejak kekejaman dan kesuraman tertahan di antara alisnya. Jelas, dia bukan orang biasa. Orang ini adalah penatua ketiga klan Ye, Ye Hui,
dan dia adalah adik laki-laki Ye Ting yang hanya memiliki ayah yang sama dengannya. Kakak, bukannya aku ingin berbicara tentang Suan kecil seperti ini, tapi Suan kecil, seorang perawan yang tak tersentuh telah membawa seorang pria ke halamannya sendiri. Jika masalah ini menyebar ke klan Chen, apakah mereka bersedia menerimanya? Ye Hui berbicara dengan suara rendah. Sayang, Ye Ting menghela nafas. Gadis kecil Suan kecil itu persis seperti ibunya, baik hati dan murni, tindakannya kali ini memang sedikit kurang pertimbangan. Tapi aku mendengar orang itu berbaring di tempat tidur selama 18 hari dan baru bangun hari ini, jadi seharusnya tidak ada apa-apa antara dia dan Suan kecil. Selain itu, aku percaya Little Suan, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Ye Ting menambahkan, aku juga ingin mempercayai Suan kecil, tetapi begitu masalah ini menyebar, bagaimana orang luar akan melihatnya? Pada saat itu, bukankah klan Chen pasti akan menghancurkan klan Ye kita? Saat Ye Hui selesai berbicara, wajahnya tenggelam. Jadi, kakak begitu Suan kecil membawa anak itu, aku akan memintanya pergi, dan kamu tidak boleh membantunya. Aduh, aku tahu apa yang harus dilakukan. Tapi bagaimanapun juga dia dibawa kembali oleh Little Suan, jadi kamu harus memberi Little Suan wajah apapun yang terjadi. Ye Ting menghela nafas. Saya mengerti. Ye Hui mengangguk. Duan Lingtian mengikuti di belakang Ye Suan untuk melewati perkebunan Ye Clan untuk akhirnya tiba di aula audiens. Ketika dia berjalan ke aula audiens, Duan Lingtian melihat dua tatapan terkunci padanya pada saat pertama yang mungkin, dan satu tatapan masih baik-baik saja karena agak sopan, sedangkan tatapan lainnya tidak hanya galak, itu juga tak terkekang. Wajah Duan Lingtian sedikit tenggelam, dan kemudian dia mengangkat kepalanya untuk tanpa takut bertemu dengan tatapan pemilik tatapan kedua, Ye Hui, yang duduk di kursi di bawah kursi kepala. Kekuatan spiritualnya tersapu dan Duan Lingtian mendeteksi pada saat pertama yang mungkin bahwa kultivasi orang ini berada pada tingkat pertama dari tahap interpretasi Void. Ayah, setelah dia berjalan ke audience hall, Ye Suan membungkuk ke arah Ye Ting sebelum melirik Ye Hui dengan acuh tak acuh. Paman kedua, Huff. Ye Hui mendengus dingin, dan geraman dingin ini ditujukan kepada Duan Lingtian dan Ye Suan. Suan kecil, kamu menjadi semakin kasar sekarang, aku awalnya tidak tahu mengapa. Tapi sekarang sepertinya ada yang salah dengan orang yang kamu kenal. Mempelajari yang buruk dan bukan yang baik bukanlah hal yang baik, kebiasaan yang baik. Begitu kamu pergi ke klan Chen di masa depan, bukankah klan Ye akan mengejek klan Ye kita karena tidak memiliki disiplin? Ye Hui melirik dengan dingin ke Duan Lingtian, lalu dia menatap Ye Suan dan berbicara dengan sinis. Paman kedua, ekspresi Ye Suan menjadi sedikit muram saat dia melihat Ye Hui dan berkata dengan suara rendah, temanku mungkin tidak menyinggungmu, kan? Atas dasar apa kamu berbicara buruk tentang dia? Selain itu, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan menikahi pria muda sebaik itu dari klan Chen. Jika kamu ingin seseorang menikah, maka kamu pergi menikah dengannya. Kamu, Ye Hui marah sampai ekspresinya berubah menjadi marah, dan kemudian dia menatap Ye Ting. Kakak, lihat, ini putrimu yang baik. Suan kecil, alis Ye Ting mengerutkan kening saat dia memarahi. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada paman keduamu? Paman kedua, Ye Suan tertawa, dan dia tertawa dengan ekspresi mengejek. Aku menganggapnya sebagai paman keduaku, namun apakah dia menganggapku sebagai keponakannya? Demi menyanjung klan Chen, demi menjalin hubungan dengan mereka, dan demi keuntungannya sendiri, dia diam-diam menjualku. Aku tidak punya paman kedua seperti dia. Saat dia selesai berbicara, Ye Suan memiliki ekspresi tegas. Kata-kata histeris Ye Suan tidak hanya mengejutkan Ye Ting dan Ye Hui, itu bahkan mengejutkan Duan Lingtian. Apakah ini masih Suan kecil yang sangat lembut? Tapi Duan Lingtian secara kasar dapat memahami konflik antara Ye Suan dan paman kedua melalui kata-katanya. Tidak heran wajah Suan kecil sedikit pucat ketika saya mengatakan siapapun yang menikahinya akan menikmati kehidupan yang bahagia, jadi ternyata dia memiliki perjanjian pernikahan yang diam-diam ditetapkan oleh paman keduanya, dan dia dipaksa untuk menikah dengan pria muda yang tidak berguna. Duan Lingtian selalu memiliki pemikiran yang cermat, dan dia dengan mudah menebak urutan kejadian. Kakak, sepertinya Suan kecil memiliki keluhan besar terhadap saya benar-benar ingin meminta Anda untuk menilai masalah ini. Apakah saya melakukan ini demi situasi keseluruhan klan atau tidak?
Persatuan dengan pernikahan dengan klan Chen adalah hanya bermanfaat bagi klan Ye kita dan tidak berbahaya. Ye Hui memandang Ye Ting dan berbicara perlahan. Suan kecil, kamu. Tepat ketika Ye Ting ingin mencaci maki Ye Suan lagi, Duan Lingtian maju beberapa langkah untuk berdiri di depan Ye Suan, dan dia menatap Ye Ting sebelum menyelanya. Duan Lingtian menyapa Patriark Ye. Huff. Ye Hui di dekatnya mendengus dingin dan bergumam. Apakah kamu tidak tahu bahwa menyela adalah hal yang sangat kasar? Bagaimana Suan kecil tahu sampah seperti itu? Meskipun Ye Hui tidak mengatakan ini kepada Duan Lingtian, tetapi dia jelas berbicara tentang Duan Lingtian. Sampah. Wajah Duan Lingtian sedikit tenggelam saat niat membunuh melintas di matanya ketika dia mendengar ini. Pada saat yang sama, Duan Lingtian merasa sedikit kesal, energi asal di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda menjadi sedikit gelisah, dan pikiran untuk membunuh Ye Hui muncul di hatinya tanpa alasan atau sajak. Terlebih lagi, hal semacam ini semakin kuat, dan tampaknya terus-menerus mendesak Duan Lingtian dan ingin mengendalikan perasaannya. Untuk sementara waktu, Duan Lingtian ketakutan sampai berkeringat dingin. Setelah mengambil napas dalam-dalam, perasaan gelisahnya mereda, dan dia terkejut di dalam hatinya. Kapan aku menjadi begitu mudah marah? Aku merasa perasaanku sedikit di luar kendali. Sepertinya mimpi itu benar-benar nyata. Perasaanku seharusnya terpengaruh oleh Devil Cell Tablet, dan itu meninggalkan efek samping. Duan Lingtian tidak bisa tidak mengingat bahwa dia yang dilihatnya dalam mimpi hanya memiliki perasaan haus darah dan kekerasan, dan itu benar-benar menekan perasaan normalnya. Jadi dia praktis dapat menentukan bahwa itu adalah efek samping yang tertinggal setelah tablet Devil Cell memberikan kekuatan yang luar biasa untuk membunuh semua orang kepadanya. Saya awalnya berpikir bahwa karena saya memiliki tablet Devil Cell, itu akan dapat memberi saya kekuatan kapan saja ketika saya menghadapi bahaya di masa depan, dan saya akan dapat mengandalkan energi yang diberikannya kepada saya untuk menghapus semua rintangan. Petik 2. Tapi sekarang sepertinya tidak sesederhana itu. Pada saat yang sama tablet Devil Cell membantuku, itu juga meninggalkan luka berat dan cacat di jiwaku, menyebabkan perasaanku di luar kendali. Mungkin jika kejadian dalam mimpi itu terjadi sekali lagi, perasaanku akan semakin di luar kendaliku, dan pada akhirnya, bahkan aku sendiri tidak akan bisa mengendalikannya, membuatku menjadi iblis sejati. Ketika dia berpikir sampai di sini, Duan Lingtian merasakan sedikit rasa takut yang tersisa di hatinya. Benar saja, seseorang harus membayar harganya ketika menggunakan kekuatan yang bukan miliknya. Tidak ada yang datang gratis di dunia. Bab 842, Melebih-lebihkan kemampuan. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Jaik. Tablet Devil Cell terlalu menakutkan, jika memungkinkan, maka saya harus mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakan energi yang terkandung di dalamnya di masa depan. Duan Lingtian memutuskan dalam hatinya. Setelah kembali ke akal sehatnya, Duan Lingtian tidak bisa menahan tawa ringan ketika dia mengingat apa yang paman kedua Ye Suan, Ye Hui, gumamkan sebelumnya. Selanjutnya, Duan Lingtian memandang Ye Suan yang marah sampai tampak seperti harimau kecil dan berniat untuk melancarkan serangan verbal ke Ye Hui. Suan kecil, jika seseorang berniat untuk mengambil kebahagiaan orang yang mereka cintai sebagai masalah sepele demi keuntungan pribadi mereka sendiri, lalu apakah menurutmu orang itu lebih buruk daripada binatang? Tentu saja, wajah cantik Ye Suan yang semula ingin bergejolak saat mendengar kata-kata Ye Hui langsung diliputi senyuman saat mendengar Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia dengan nakal memberi Duan Lingtian acungan jempol secara rahasia. Cukup, akhirnya, Ye Ting tidak bisa melihat lebih lama lagi. Berhenti, kalian semua, kamu adalah pemuda yang diselamatkan Little Suan, kan? Ye Ting memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Kamu baik-baik saja sekarang, kan? Tanya Ye Ting. Ya, Duan Lingtian menjawab sekali lagi. Karena kamu baik-baik saja, maka ambil 10 batu asal kelas rendah ini dan kembali kemanapun kamu berasal. Ye Ting berbicara dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya untuk dengan santai membuang 10 batu asal kelas rendah tepat di bawah kaki Duan Lingtian. Mata Duan Lingtian menyipit. Ini sepertinya tindakan yang mempermalukannya dan menginjak-injak harga dirinya, kan? Ayah, apa artinya ini? Wajah cantik Ye Suan menjadi muram ketika dia melihat adegan ini, dan kemudian dia berkata dengan marah, kakak Duan adalah temanku, dan mempermalukanku, cepat minta maaf padanya.
Wajah Yeting tenggelam dan sangat tidak enak dilihat ketika dia melihat putrinya membela orang luar. Memintanya untuk meminta maaf. Apakah itu mungkin? Puff. Ye Hui tertawa dengan ejekan, dan kemudian dia melirik Duan Lingtian dengan dingin dan acuh tak acuh dan berkata, "Kakak, saya pikir anak ini berpikir itu terlalu kecil. 10 batu asal kelas rendah tidak sedikit." Yeting acuh tak acuh dan berkata, "Klan Ye kami tidak berutang apapun padanya, dialah yang berutang kepada klan Ye kami." "Patriark Ye, apa yang kamu katakan salah?" Mata Duan Lingtian menyipit saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bahkan jika aku berutang sesuatu kepada seseorang, aku berutang pada Suan kecil. Apa hubungannya dengan klan Yemu? Suan kecil adalah anggota klan Ye kami. Karena Anda berhutang pada Suan kecil, Anda secara alami berhutang kepada klan Ye kami." Yeting melirik Duan Lingtian dengan jijik saat dia tertawa dingin. Hahaha, Duan Lingtian langsung tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini, dan tawanya tak terkendali saat memenuhi seluruh aula audiens Ye Clan. "Apa yang kamu tertawakan?" Yeting berkata dengan suara rendah, "Mungkinkah aku salah? Patriark Ye, Anda masih tahu bahwa Suan kecil adalah anggota klan Ye Anda. Anda tidak mendiskusikan pernikahannya dengannya sebelum secara pribadi menyetujuinya dengan yang lain. Apakah Anda pikir Anda mengambil Suan kecil untuk menjadi anggota klan Ye?" Dalam hal ini, setelah dia menahan tawanya, Duan Lingtian mencibir. "Mungkin, di matamu, Suan kecil hanyalah alat dalam hal ini, alat bagi klan Yemu untuk bersatu dengan klan Chen dalam pernikahan." Begitu Duan Lingtian mengatakan ini, ekspresi Yeting menjadi sangat tidak sedap dipandang. Ye Xuan yang berdiri di belakang Duan Lingtian gelisah sampai-sampai tinjunya yang halus mengepal erat saat kata-kata Duan Lingtian mengucapkan kata-kata di dalam hatinya, dan itu beresonansi dengannya. "Huff, nak, bukan tempatmu untuk ikut campur dalam urusan klan Ye kita." Ye Hui berdiri dari tempat duduknya sambil memelototi Duan Lingtian dengan marah dan berteriak dengan suara muram. "Apa, kamu baru saja mengatakan bahwa aku berhutang budi pada Ye klanmu? Namun sekarang kamu sibuk membuat garis di antara kita." Duan Lingtian tersenyum sangat cerah dan cemerlang. Yeting berdiri dari tempat duduknya saat energi asal di tubuhnya berkedip-kedip seperti api, dan dia berteriak dengan dingin saat tatapannya seperti pedang melesat ke arah Duan Lingtian. "Klan Ye kami tidak menyambutmu, persetan. Ayah, apa yang kamu lakukan? Kakak Duan adalah temanku. Jika kamu ingin dia pergi, aku akan pergi bersamanya. Biarkan aku melihat bagaimana kamu menjelaskan ini kepada klan Chen." Ye Xuan melangkah maju, dan dia yang tidak tinggi atau besar berdiri di depan Duan Lingtian dan membuka tangannya untuk melindungi Duan Lingtian di belakangnya karena dia sangat takut bahwa Yeting akan menyerang Duan Lingtian. "Kamu, Xuan kecil, menyingkir." Ekspresi Yeting bahkan lebih tidak sedap dipandang ketika dia melihat putrinya berdiri di sisi orang luar. Meskipun Ye Xuan belum tua, karakternya sangat pantang menyerah, dan dia mengabaikan Yeting. "Jika kamu tidak pindah, maka aku tidak akan menganggapmu putriku lagi." Di bawah kemarahannya yang luar biasa, Yeting meraung dengan suara yang dalam. Ekspresi Ye Xuan langsung menjadi pucat saat dia mendengar ini, dan dia tampak sedikit sedih saat dia bergumam. "Berubah, semuanya telah berubah, ayah yang menyayangiku di masa lalu tidak akan pernah kembali. Ayah yang berjanji pada ibu sebelum kematiannya bahwa dia pasti akan membiarkanku hidup bahagia selamanya telah pergi. Ayah yang tidak akan pernah meneriakiku telah pergi." Duan Lingtian menghela nafas. Setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri, ini adalah fakta. Pada saat ini, dia bisa merasakan kesedihan Ye Xuan, namun dia tidak tahu bagaimana dia harus menghiburnya. Tapi di dalam hatinya, dia sudah membuat keputusan. Dia pasti akan membantu wanita muda yang baik hati ini melewati kesulitan ini. "Xuan kecil." Yeting menghela nafas ketika dia mendengar gumaman Ye Xuan. Sebenarnya, tuan muda klan Chen itu tidak buruk, meskipun dia biasanya terlalu boros dan tidak disiplin. Ayahnya telah mengatakan bahwa dia hanya ingin menikmati sedikit hiburan sesekali, dan dia akan dengan tulus baik padamu. "Ayah, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda percaya omong kosongnya?" Ye Xuan mencibir. "Selama seseorang di kota Driftwood kita memiliki seorang putri yang cantik, siapa di antara orang-orang itu yang putrinya tidak pernah dirusak olehnya? Jika tidak ada 100, setidaknya ada 80 wanita muda yang memilih untuk bunuh diri setelah dilanggar olehnya, kan? Kamu ingin aku menikahi orang yang boros tanpa imbalan seperti dia? Ayah,
Kamu ingin mendorongku ke dalam lubang neraka yang berapi-api hanya demi bantuan yang dapat diberikan klan Chen kepada klan Ye setelah pernikahan. Pertanyaan retoris Ye Xuan berturut-turut menyebabkan Ye Ting terdiam dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Xuan kecil, kamu harus masuk akal. Kamu adalah anggota klan Ye, jadi kamu tentu harus berpikir untuk klan Ye. Mengorbankanmu akan membuat klan Ye kita bergerak satu langkah lebih tinggi, dan klan Ye kita tidak akan pernah lupa. Anda, Ye Hui di dekatnya menyela. Tidak peduli seberapa tinggi posisinya, klan yang mengandalkan pengorbanan wanita untuk bangkit tidak akan mampu mengubah inferioritas di tulangnya. Dan itu akan jatuh sekali lagi, cepat atau lambat. Duan Lingtian berbicara dengan jijik. Dalam hidupnya, yang paling dia pandang rendah adalah orang-orang dan kekuatan yang mengandalkan wanita untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri. Nak, kamu mencari kematian. Ye Hui sangat marah dan tidak bisa menahan diri lagi, dan dia tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang ganas dan langsung menerkam ke arah Duan Lingtian. Bang! Dia menamparkan dengan telapak tangannya, menyebabkan energi asal meroket sebelum menyatu dengan konsep air material, dan itu melintas langsung ke dada Duan Lingtian. Angin kencang menyapu dari telapak tangan menyebabkan aliran udara di langit berkedip bersamanya dan berubah menjadi lingkaran demi lingkaran riak yang menyebar tanpa henti ke sekeliling. Kakak Duan, hati-hati. Ye Xuan, yang tenggelam dalam rasa sakitnya, secara tidak sengaja melihat adegan ini, menyebabkan wajahnya menjadi muram, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim terhadap paman keduanya, Ye Hui. Ye Ting memiliki kemampuan untuk menghentikan Ye Hui namun tidak bergerak dan menyaksikan semuanya dengan dingin dari pinggir lapangan. Tetapi pada saat berikutnya, dia tidak dapat menjaga ketenangannya lebih lama lagi, dan pupilnya mengerut seketika. Tamparan. Suara yang sangat besar terdengar. Duan Lingtian dengan santai mendorong dengan telapak tangannya untuk menerima serangan Ye Hui dengan paksa, namun ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah, sedangkan ekspresi Ye Hui langsung memerah. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Tidak ada permusuhan di antara kita, namun kamu ingin membunuhku hanya karena aku mengucapkan beberapa patah kata yang menurutku benar. Tatapan dingin dan acuh tak acuh Duan Lingtian bertemu dengan tatapan Ye Hui, dan dia bertanya dengan suara rendah. Mulut Ye Hui menahan seteguk darah, dan dia tidak memuntahkannya karena dia tidak mau menunjukkan kelemahan di hadapan Duan Lingtian, jadi secara alami tidak mungkin baginya untuk menjawab. Apa gunanya orang sepertimu mempertahankan kultivasinya? Suara Duan Lingtian menjadi sedikit dingin. Tetap di tanganmu. Ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian, Ye Ting yang merasa ada sesuatu yang salah menyadari apa yang ingin dilakukan Duan Lingtian, dan wajahnya menjadi muram. Astaga! Tanpa ragu sedikit pun, Ye Ting terbang seperti harimau ganas menuruni gunung saat dia menerkam ke arah Duan Lingtian. Ye Xuan tercengang sejak awal ketika Duan Lingtian dengan mudah menerima serangan telapak tangan Ye Hui karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Duan Lingtian akan memiliki kekuatan yang begitu hebat. Paman keduanya adalah ahli tahap interpretasi Void. Bahkan jika itu ada di seluruh kota Driftcloud, dia bisa dianggap sebagai eksistensi di puncak. Sebelum dia bahkan bisa pulih dari keterkejutannya, wajah Ye Xuan menjadi pucat. Karena dia melihat ayahnya benar-benar menerkam Duan Lingtian, dan dia tidak bisa tidak khawatir pada Duan Lingtian karena kekuatan ayahnya bahkan lebih kuat daripada paman keduanya. Bang! Kecepatan Ye Ting cepat, namun kecepatan Duan Lingtian lebih cepat, dan tangannya yang lain melesat untuk turun dengan ganas ke dantian Ye Hui di bawah tatapan ketakutan Ye Hui. Seketika, dantian Ye Hui pecah, dan energi asalnya yang besar bocor seluruhnya. Darah vital di tubuh Ye Hui menyembur ketika kultivasinya lumpuh, dan dia tidak bisa menahan darah di mulutnya dan menyemprotkannya dengan suapan besar. Kamu mencari kematian. Ye Ting akhirnya tiba, dan dia yang memiliki pedang roh muncul di tangannya berteriak dengan eksplosif saat dia menyerang dengan cepat ke arah Duan Lingtian yang membelakanginya. Pedangnya langsung mengenai titik vital Duan Lingtian dengan tujuan membunuh Duan Lingtian dengan satu pukulan dan membalas dendam untuk adiknya yang kultivasinya lumpuh. Desir, raungan pedang yang menusuk telinga masuk ke telinga Duan Lingtian dalam sekejap mata, dan itu menyebabkan alis Duan Lingtian terangkat. Angin puyuh. Pada saat berikutnya, Duan Lingtian dengan mudah melesat untuk menghindari serangan pedang Ye Ting, dan dia berdiri dari jauh sambil menatap dingin ke arah Ye Ting. Ye Ting adalah seniman bela diri Void Interpretation Stage tingkat kedua, dan dia juga tidak menganggap serius Ye Ting. Tetapi ketika dia berpikir tentang bagaimana Ye Ting adalah ayah Xuan kecil,
Duan Lingtian tidak bergerak melawan Ye Ting, dan itu dapat dianggap sebagai dia yang memberikan wajah Suan kecil karena dia dengan tulus menyukai wanita muda yang baik hati ini. Kakak, balas dendam padaku. Balas dendam padaku. Ye Hui memegang dantiannya saat dia duduk di tanah, dan dia tidak melihat kecepatan yang diungkapkan Duan Lingtian sebelumnya karena dia hanya melolong dengan suara rendah sendirian. Membalaskanmu. Sudut mulut Ye Ting melengkung menjadi ekspresi menyakitkan dan pahit. Bagaimana dia akan membalaskan dendam adiknya? Serangan pedang dari sebelumnya adalah serangan terkuatnya, dan serangan tercepatnya. Namun itu persis serangan seperti itu yang sudah dekat dan akan mengenai ketika Duan Lingtian dengan mudah menghindarinya. Pada saat itu, apa yang dia rasakan adalah sesuatu yang hanya dia pahami dengan jelas. Sekarang, dia bisa yakin akan satu hal. Itu karena kekuatan Duan Lingtian melebihi imajinasinya, dan dia sama sekali tidak setingkat dengan Duan Lingtian. Bab 843, Memutuskan Pertunangan. Penerjemah, Qurazi Tolanzurator Editor, Jaik. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Ye Ting memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan senyum pahit. Setelah dia menyaksikan kekuatan Duan Lingtian, Ye Ting tidak berani tampil sebagai patriark klan Ye karena dia tahu bahwa di hadapan seorang ahli sejati, patriark klan Ye seperti dia tidak berbeda dengan seekor semut. Jika Duan Lingtian ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah, dan Duan Lingtian tidak akan takut hanya karena dia adalah patriark klan Ye. Aku teman Suan kecil, Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh. Kakak, untuk apa kamu membuang-buang waktu berbicara dengannya? Cepat bunuh dia. Setelah Ye Hui memperhatikan bahwa Ye Ting tidak mengambil tindakan apapun untuk berurusan dengan Duan Lingtian, wajahnya menjadi muram dan berteriak dengan suara muram. Bunuh, bunuh, bunuh. Yang kamu tahu hanyalah membunuh. Jika dia ingin membunuhku, maka aku akan mati beberapa kali. Ye Ting sudah sedikit terganggu sekarang, dan ketika dia mendengar kata-kata Ye Hui, dia langsung mencaci maki dengan sedikit iritasi. Apa? Wajah Ye Hui menjadi pucat ketika dia mendengar Ye Ting, dan dia, yang sudah sangat kesakitan karena dantiannya lumpuh, tidak dapat menerima kejutan seperti ini, menyebabkan dia langsung pingsan. Kakak Duan, Ye Xuan benar-benar pulih dari keterkejutannya, dan dia menyadari bahwa pemuda berpakaian ungu yang dia selamatkan ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui paman dan ayah keduanya. Dalam sekejap mata, dia telah melumpuhkan dantian paman keduanya sebelum dengan mudah menghindari serangan marah ayahnya pada saat kritis. Kekuatan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kakeknya, mantan patriark klan Ye, mungkin jauh lebih rendah daripadanya. Suan kecil, jangan khawatir, aku akan membantumu mengatasi masalahmu. Duan Lingtian tersenyum kepada Ye Xuan sebelum memberinya pandangan meyakinkan. Hati Ye Xuan terasa hangat, dan kemudian dia menatap Ye Ting dan sedikit rasa sakit melintas di matanya. Pada akhirnya, dia berkata, Kakak Duan, bisakah kamu melepaskanku ayah? Gadis bodoh. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu tidak akan menganggapku sebagai iblis yang membunuh tanpa mengedipkan mata, kan? Ye Xuan tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar Duan Lingtian. Tatapan Duan Lingtian turun ke Ye Ting dan dia tertawa dingin. Patriark Ye, apakah kamu melihat itu? Bahkan jika kamu ingin mengorbankan Little Xuan, pada saat kamu menghadapi bahaya, dia masih akan menjadi orang pertama yang menonjol dan memohon belas kasihan atas namamu. Dia tidak akan benar-benar mengabaikan hidup dan matimu hanya karena kamu ingin mengorbankannya. Kamu adalah ayahnya di hatinya, ayah yang melahirkan dan mengasuhnya. Kata-kata Duan Lingtian diucapkan dengan suara yang jelas dan bergema. Ye Ting tertawa pahit, lalu dia menyingkirkan pedangnya dan menghela nafas. Apakah kamu pikir aku benar-benar ingin mengorbankan Little Xuan? Jika aku punya cara lain, bahkan jika aku harus mati, aku tidak akan membiarkan Little Xuan menikahi itu. Perubahan mendadak Ye Ting menyebabkan Duan Lingtian dan Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana. Ye Xuan yang sekarang benar-benar berbeda dari Ye Xuan dari sebelumnya. Huff. Duan Lingtian melirik Ye Ting dengan jijik. Bukankah kamu terus-menerus memuji tuan muda klan Chen sebelum Xuan kecil sebelumnya? Mengapa kamu mengubah kata-katamu sekarang? Aku dipaksa oleh keadaan dan hanya ingin meyakinkan Xuan kecil. Ye Ting menghela nafas, dan kemudian menatap Ye Xuan dengan ekspresi penuh kasih saat dia berjalan perlahan. Ye Ting mengulurkan tangannya untuk menggosok ringan kepala Ye Xuan dan berbicara dengan suara lembut. Xuan kecil, maafkan aku. Ini semua salahku. Ini semua salahku.
Ayah, Ye Xuan tidak melihat ayahnya begitu lembut dalam waktu yang lama, menyebabkan matanya menjadi merah saat dia menerkam pelukan Ye Ting. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam waktu singkat, Duan Lingtian dan Ye Xuan mengetahui tentang urutan kejadian dari Ye Ting. Ternyata semuanya disebabkan oleh Ye Hui sendiri. Ye Hui secara pribadi menyetujui permintaan klan Chen untuk menyatukan kedua klan dalam pernikahan dan telah setuju untuk melibatkan Ye Xuan demi kebaikan tuan muda klan Chen. Karena itu, ia memanfaatkan hubungan klan Chen untuk mendapatkan banyak manfaat. Ketika Ye Ting mengetahui tentang masalah ini, dia sangat marah dan bahkan secara pribadi pergi ke klan Chen dengan tujuan untuk memutuskan pertunangan. Tapi apakah klan Chen bersedia? Klan Chen mengatakan bahwa jika klan Ye tidak memenuhi janji, klan Chen akan menyatakan perang terhadap klan Ye. Mereka akan membuat klan Ye menghilang sepenuhnya dari kota Driftwood dan menjadi sejarah. Yang terkuat di klan Ye kami adalah ayah yang jarang meninggalkan klan, namun dia hanya berada di tingkat ketiga dari tahap interpretasi Void. Setelah kejadian ini terjadi, saya paling khawatir ayah akan mengetahuinya. Begitu dia tahu, dia pasti akan membunuh saudara kedua dengan kedua tangannya sendiri. Ketika dia berbicara sampai di sini, Ye Ting melirik Ye Hui dengan kecewa. Selain itu, dengan amarah ayahku, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga demi Xuan kecil dan melawan klan Chen sampai akhir. Tapi begitu masalah berkembang sejauh itu, klan Ye akan selesai. Klan Chen terlalu kuat, mereka memiliki dua seniman bela diri di tingkat keempat tahap interpretasi Void. Selain itu, penatua tertinggi dari klan Chen bahkan ada di tingkat kelima dari tahap interpretasi Void. Klan Ye kami pergi melawan klan Chen tidak ada bedanya dengan melempar telur ke batu. Ye Ting menutup matanya dengan ekspresi sedikit sedih, dan dia melanjutkan setelah beberapa saat. Jadi saya membuat keputusan yang menyakitkan demi seluruh klan Ye, dan itu adalah untuk bersatu dengan klan Chen dalam pernikahan dan membuat Xuan kecil menyerah. Untuk masalah ini, saya tidak mau bersusah payah secara pribadi menghancurkan hubungan yang saya miliki dengan Xuan kecil dan melanggar janji yang saya buat untuk mendiang istri saya. Xuan kecil, maafkan aku, ayah telah berbuat salah padamu. Saat dia selesai berbicara, Ye Ting menangis terseduh-seduh, dan dia memiliki ekspresi menyesal dan bersalah. Ayah, Ye Xuan memeluk ayahnya dengan erat saat dua garis air mata jatuh dari matanya, dan dia bergumam. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku selalu berpikir kamu tidak menyukaiku lagi dan tidak mencintaiku lagi. Itu sangat menyakitkan, sangat menyakitkan. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat pasangan ayah dan anak di depannya. Sepertinya dia salah paham dengan Ye Ting juga. Ye Ting adalah ayah yang baik namun sekaligus menjadi patriark klan, dan dia harus mempertimbangkan banyak hal. Patriark Ye. Ketika dia melihat Ye Ting dan Ye Xuan terpisah, Duan Lingtian maju selangkah dan menatap Ye Ting sebelum berbicara dengan suara rendah. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa yang terkuat di klan Chen adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kelima. Iya, Ye Ting mengangguk, dan tatapannya menyala pada saat yang sama. Saudara Duan, mungkinkah kamu? Patriark Ye, aku akan melakukan perjalanan ke klan Chen bersamamu. Duan Lingtian menyela Ye Ting dan berjalan keluar dari audience hall Ye Clan dengan langkah besar, dan dia tidak lupa untuk berbalik dan melihat Ye Xuan ketika dia tiba di depan pintu. Xuan kecil, kakak Duan akan menangani masalah ini untukmu hari ini. Kakak Duan, apakah kamu benar-benar yakin? Ye Xuan berkata dengan ekspresi khawatir, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu, kalau tidak, aku tidak akan bisa tenang seumur hidupku. Jangan khawatir. Duan Lingtian tersenyum percaya diri. Dia tidak menganggap serius klan yang anggota terkuatnya adalah seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kelima. Tidak apa-apa jika mereka masuk akal, namun jika tidak, dia tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran. Cahaya dingin melintas di mata Duan Lingtian ketika dia memikirkan sampai di sini. Setelah meninggalkan perkebunan klan Ye bersama Ye Ting, Duan Lingtian dan Ye Ting berjalan berdampingan menuju perkebunan klan Chen. Sepanjang jalan, dia mengetahui beberapa hal tentang kota Driftwood dari Ye Ting. Klan Chen adalah penguasa mutlak di kota Driftwood, dan tidak ada satu klan pun yang berani menyinggung klan Chen. Ada total 3 klan seperti klan Ye di kota Driftwood, dan semuanya harus menjalankan bisnis mereka sambil mempertimbangkan klan Chen. Selain itu, mereka harus menyerahkan sebagian dari keuntungan dari berbagai bisnis mereka ke klan Chen setiap bulan. Sungguh klan yang sombong.
Mata Duan Lingtian bersinar terang saat dia bergumam. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang ini. Yang kuat dihormati di benua awan. Klan Chen mereka memiliki 3 keberadaan di tingkat keempat tahap interpretasi Void dan di atasnya, dan itu telah dengan kuat menetapkan posisi mereka sebagai penguasa di kota Driftwood. Ye Ting menghela nafas. Dengan kehadiran 3 ahli di tingkat keempat dari tahap interpretasi Void atau lebih, 3 klan kita tidak akan cocok untuk klan Chen bahkan jika kita bergabung. Duan Lingtian mengangguk, karena ini adalah sesuatu yang sangat dia setujui. Meskipun tingkat ketiga dan keempat dari tahap interpretasi Void hanya 1 tingkat perbedaan, namun itu adalah kesenjangan yang besar, dan itu adalah seluruh kekuatan 20 naga bertanduk kuno dalam perbedaan antara keduanya. Perbedaan kekuatan seperti itu seperti jurang yang tidak mungkin untuk diatasi. Perkebunan klan Chen terletak di bagian timur kota Driftwood, menempati area yang sangat luas, dan itu jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan perkebunan klan Ye. Seperti yang diharapkan dari klan nomor 1 di kota Driftwood. Duan Lingtian berdiri di langit di atas Chen Clan Estate saat dia melihat pemandangan di bawah kakinya. Di sisinya, Ye Ting sedikit gelisah, dan dia berkata dengan senyum pahit. Saudara Duan, bukankah kita bertindak terlalu jauh dengan melakukan ini? Tidak peduli apa, klan Chen ini adalah klan nomor 1 di kota Driftwood kita. Patriark Ye, apakah menurutmu jika kita cukup sopan hari ini, klan Chen akan dengan mudah setuju untuk memutuskan pertunangan dengan klan Yemu dan mengabaikan semua dendam masa lalu? Duan Lingtian menjawab dengan sebuah pertanyaan. Itu tidak mungkin, tentu saja. Ye Ting buru-buru menggelengkan kepalanya. Jika klan Chen tahu bahwa klan Ye kita ingin memutuskan pertunangan, mereka pasti akan bertindak sesuai dengan apa yang mereka ancam klan Ye kita di masa lalu dan melancarkan serangan ke klan Ye kita. Kalau begitu, apakah menurutmu ada perbedaan antara tindakan kita masuk tanpa izin ke klan Chen seperti ini atau masuk dari pintu depan dengan cukup sopan? Duan Lingtian bertanya lagi. Ye Ting menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu suka bertingkah seperti kita sekarang? Atau apakah kamu suka bersikap sopan dan masuk melalui pintu depan? Duan Lingtian bertanya lagi. Apa yang kita lakukan sekarang? Mata Ye Ting berbinar dan sepertinya telah dicerahkan oleh Duan Lingtian, dan kemudian dia melihat ke bawah ke perkebunan klan Chen di bawah kakinya dan meraung. Anggota klan Chen, dengarkan aku. Ye Ting dari klan Ye telah datang untuk memutuskan pertunangan. Bagaimana kebaikan klan Chen-mu yang boros bisa mencemari putriku? Suara Ye Ting mengandung energi asal dan menyebar, dan itu seperti petir yang meledak di langit di atas perkebunan klan Chen dan tidak diragukan lagi membuat seluruh klan Chen khawatir. Duan Lingtian tercengang, dan dia tidak bisa tidak mengacungkan jempol pada Ye Ting saat dia berkata dengan ekspresi kaget, Patriark Ye, sepertinya aku meremehkanmu. Dia awalnya ingin mengajari Ye Ting untuk melakukan ini, namun siapa yang tahu bahwa Ye Ting akan belajar sendiri dan bahkan tampil lebih baik dari yang dia harapkan. Itu anggota klan Ye. Anggota klan Ye datang untuk memutuskan pertunangan. Seluruh perkebunan klan Chen benar-benar ramai karena kata-kata yang diucapkan Ye Ting. Selain itu, bukan hanya perkebunan klan Chen, bahkan orang-orang di sekitar perkebunan klan Chen mendengar apa yang dikatakan Ye Ting. Apa yang ingin dilakukan anggota klan Ye? Apakah anggota klan Ye memprovokasi martabat klan Chen? Sepertinya klan Ye ingin mencari kematian. Banyak orang membumbung ke langit dari sekitar perkebunan klan Chen, dan mereka mendekati perkebunan klan Chen dengan tujuan menonton pertunjukan. Ini adalah patriark klan Ye, Ye Ting. Dalam waktu singkat, seseorang mengenali Ye Ting. Siapa itu di sisi Ye Ting? Ada juga beberapa orang yang mengarahkan pandangan mereka ke arah Duan Lingtian yang berada di sisi Ye Ting. Bab 844, menerima pedang dengan tangan kosong. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurator Editor, Jaik. Aku merasakan suara dari sebelumnya seperti suara dari patriark klan Ye, namun aku tidak pernah membayangkan bahwa itu benar. Berbicara secara logis, patriark klan Ye bukanlah orang yang gegabah, namun mengapa dia memprovokasi klan Chen seperti ini hari ini? Ini benar-benar mustahil untuk dipahami. Mungkinkah seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 25 tahun mampu membantu klan Ye melawan klan Chen? Tidak peduli apakah kamu percaya atau tidak, aku tidak percaya. Di langit di atas perkebunan klan Chen, semakin banyak orang berkumpul untuk melihat Ye Ting dan Duan Lingtian dari jauh. Pada saat ini, seseorang yang mengenal Ye Ting tidak berani menyapanya, karena mereka sangat takut membawa malapetaka ke diri mereka sendiri.
Kamu Ting, apa empedu yang kamu miliki? Pada saat ini, langit di atas perkebunan klan Chen sepenuhnya dikelilingi oleh orang-orang, dan seorang pria berjanggut keriting dengan pakaian biru membubung ke langit dari dalam perkebunan klan Chen dan berteriak dengan suara seperti petir. Setelah beberapa saat, pria berjanggut keriting itu tiba di dekat Duan Lingtian dan Ye Ting, dan tatapan dinginnya menatap Ye Ting. Ye Ting, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup. Ini adalah tetua ketiga klan Chen, Chen Lei. Seharusnya, Chen Lei tidak hanya memiliki kekuatan yang hebat, emosinya juga sangat meledak-ledak, dia sering membunuh orang lain hanya karena pertengkaran kecil. Dia benar-benar orang yang tidak sopan. Orang kasar tidak menakutkan, yang paling menakutkan adalah orang kasar yang memiliki kekuatan yang jauh melebihi orang biasa. Dalam waktu singkat, beberapa orang mengenali pria berjanggut keriting itu. Untuk sementara waktu, kerumunan penonton di sekitarnya penasaran tentang bagaimana Ye Ting akan berurusan dengan Chen Lei. Di bawah banyak tatapan antisipasi, Ye Ting sama sekali tidak melirik Chen Lei dan bahkan tidak berniat untuk melihat Chen Lei, dan dia malah menatap Duan Lingtian. Saudara Duan, dia dipanggil Chen Lei dan merupakan penatua dari klan Chen. Kultivasinya mirip dengan milikku dan berada di tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Duan Lingtian sedikit terkejut karena dia tidak pernah membayangkan bahwa orang acak yang keluar dari klan Chen akan memiliki kultivasi yang mampu dibandingkan dengan patriark klan Ye, Ye Ting. Sekarang, Duan Lingtian akhirnya mengerti mengapa klan Chen akan menjadi klan nomor 1 di kota Driftcloud. Hanya cadangan dan sumber daya yang cukup untuk membuat 3 klan lainnya, termasuk klan Ye, menjadi malu. Ye Ting, sepertinya kamu benar-benar menghilangkan semua ketakutan hari ini. Jenggot keriting Chen Lei berkedut karena marah karena diabaikan oleh Ye Ting, dan matanya yang besar seperti gong langsung melotot lebar saat dia berteriak dengan eksplosif, lalu sosoknya melintas untuk menyerang langsung ke arah Ye Ting. Mencoret perbedaan pendapat sekecil apapun. Ini adalah penatua ketiga klan Chen, Chen Lei. Untuk sesaat, para penonton di sekitarnya menghela nafas dengan kekaguman. Saya telah mendengar tentang reputasi penatua ketiga klan Chen sejak lama, dan sekarang saya telah melihatnya hari ini, emosinya benar-benar meledak seperti yang dikatakan rumor. Ye Ting, kakekmu Chen akan memberitahumu konsekuensi memprovokasi klan Chen-ku hari ini. Saat dia berlari di tengah jalan, Chen Lei mengangkat tangannya untuk menyebabkan pedang besar muncul di tangannya, dan kemudian untaian petir berwarna ungu muncul dan melingkari pedang. Oh, pedang petir menyerang langsung ke arah Ye Ting, dan itu turun ke kepala Ye Ting tanpa menahan sedikit pun. Di langit, fenomena langit dan bumi naik tiba-tiba. 77 siluet naga bertanduk kuno dan beberapa ribu siluet mamut kuno muncul tiba-tiba dengan kekuatan yang sombong. Tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Konsep petir menengah tingkat kedua. Senjata roh kelas 4. Ini adalah seluruh kekuatan Chen Lei. Ye Ting, yang diselimuti oleh pedang petir, malah berdiri di tempat tanpa mengambil tindakan sedikit pun, dan ekspresinya tidak berubah, membuatnya tampak sangat tenang. Apakah Ye Ting tercengang karena ketakutan? Penonton di sekitarnya tercengang. Dalam waktu singkat, mereka menyadari bahwa Ye Ting tidak tercengang karena ketakutan, melainkan tahu bahwa dia akan baik-baik saja. Tiba-tiba, pemuda berpakaian ungu di sisi Ye Ting sudah berdiri di antara Ye Ting dan Chen Lei, dan kecepatannya begitu cepat sehingga tidak ada satu orang pun yang hadir melihat gerakannya dengan jelas. Selanjutnya, semua orang melihat pemandangan yang luar biasa. Pemuda berpakaian ungu menyerang dengan cepat dengan tangan kosong ke arah pedang Chen Lei, dan itu menyebabkan para penonton di sekitarnya tercengang sekali lagi. Mereka hanya memiliki satu pikiran di benak mereka, mungkinkah pemuda ini sudah gila? Dalam waktu singkat, mereka menyadari bahwa pemuda ini tidak gila, dan mereka terlalu memikirkan banyak hal. Tamparan, mereka melihat tangan pemuda berbaju ungu itu benar-benar langsung meraih pedang Chen Lei yang membawa kekuatan petir, dan bahkan Chen Lei sendiri tercengang. Bang! Ledakan besar bergema, dan semua orang melihat setelah pemuda berpakaian ungu itu melemparkan pedang roh kelas 4 Chen Lei ke samping, dia menamparkan telapak tangannya ke Chen Lei, meledakkan Chen Lei terbang. Ah! Chen Lei terbang keluar seperti anak panah yang meninggalkan busur. Dia yang wajahnya menjadi pucat seperti sprei tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah saat dia terbang, dan dia terbang untuk sementara waktu sebelum akhirnya berdiri diam dalam keadaan menyesal. Siapa kamu?
Chen Lei tidak bisa menahan napas saat dia melihat fenomena langit dan bumi di atas Duan Lingtian yang bahkan belum terkondensasi menjadi bentuk sebelum menyebar sekali lagi, dan dia bertanya dengan ekspresi ketakutan. Pemuda berpakaian ungu itu memberinya kejutan yang terlalu besar. Meskipun dia tidak dapat melihat fenomena langit dan bumi berkembang ketika pemuda itu menyerang, namun hanya dari kemampuan pemuda itu untuk menerima serangan kekuatan penuhnya dengan tangan kosong, pemuda itu setidaknya adalah eksistensi di tingkat keempat dari tahap interpretasi Void. Aku kakak laki-laki Ye Xuan. Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh ketika menghadapi pertanyaan Chen Lei. Kamu Xuan. Chen Lei mengerutkan kening, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba mengerti. Aku ingat sekarang, Ye Xuan adalah putri Ye Ting, orang yang akan dipersatukan oleh klan Chen kita untuk menikah. Tapi kapan klan Ye memiliki sosok sepertimu? Chen Lei bertanya dengan suara rendah. Aku bukan anggota klan Ye. Duan Lingtian berkata, aku datang ke klan Chen kali ini hanya untuk membantu Ye Xuan memutuskan pertunangannya. Jika klan Chenmu setuju untuk memutuskan pertunangan dan berjanji untuk tidak melampiaskan amarahmu pada klan Ye, maka semua orang akan senang. Kalau tidak apa? Duan Lingtian belum selesai berbicara ketika dia langsung diinterupsi oleh suara yang nyaring dan bermartabat. Selanjutnya, sosok yang kuat melonjak ke langit dan tiba di sisi Chen Lei. Penatua ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Kepala keluarga, ketika dia melihat orang yang datang, bahkan jika amarah Chen Lei meledak, dia masih membungkuk dengan hormat dan hormat. Aku baik-baik saja, tapi, pemuda ini tidak sederhana, dan dia mampu menerima serangan pedang kekuatan penuhku dengan tangan kosongnya. Dia setidaknya ada di level keempat dari tahap interpretasi Void atau lebih tinggi. Duan Lingtian memindai orang yang mengganggunya. Ini adalah pria parubaya yang kuat yang samar-samar memancarkan aura seseorang di posisi tinggi, dan ketika seseorang mendengar cara Chen Lei memanggilnya, identitasnya jelas. Patriark klan Chen, Chen Dong. Ketika dia meninggalkan perkebunan klan Ye dan sedang dalam perjalanan ke perkebunan klan Chen, Duan Lingtian mengetahui dari Ye Ting bahwa Chen Dong ini adalah salah satu dari dua seniman bela diri interpretasi Void tingkat keempat dari klan Chen. Dia menerima serangan paksa penuhmu dengan tangan kosong. Wajah Chen Dong menjadi sedikit muram ketika dia mendengar Chen Lei. Dia baru saja tiba sehingga dia tidak melihat adegan Duan Lingtian menerima pedang Chen Lei sebelumnya. Meskipun dia tahu dia mampu menerima serangan paksa penuh Chen Lei dengan tangan kosong, tapi dia hampir tidak mampu melakukannya. Bolehkah saya bertanya kepada saudara muda dari mana Anda berasal? Chen Dong memandang Duan Lingtian dan bertanya dengan sedikit ketakutan. Sejauh yang dia ketahui, karena pemuda berpakaian ungu ini memiliki kultivasi pada tingkat keempat tahap interpretasi Void pada usia seperti itu, sangat mungkin bahwa pemuda berpakaian ungu di depannya memiliki latar belakang yang luar biasa, dan itu bahkan kemungkinan bahwa dia adalah anggota dari salah satu kekuatan besar di wilayah timur Gurun Utara. Kamu mungkin tidak tahu latar belakangku bahkan jika aku memberitahumu, jadi tidak perlu memberitahumu. Duan Lingtian berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia mengatakan dia berasal dari dinasti Darhan, orang-orang di kota Driftwood mungkin tidak akan mengetahuinya. Kamu benar-benar ingin menonjol untuk klan Ye. Chen Dong mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Ya, Duan Lingtian mengangguk. Adik, Anda tahu bahwa jika klan Chen kami menyerah setelah Anda menimbulkan masalah seperti ini, maka mungkin klan Chen kami akan menjadi lelucon seluruh kota Driftwood. Klan Chen kami tidak boleh kehilangan muka, seperti ini. Kata Chen Dong. Aku tahu. Duan Lingtian mengangguk lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, tetapi jika seseorang mampu mengalahkan ketiga orang terkuat dari klan Chen Anda, maka bahkan jika klan Chen Anda menyerah, tidak ada yang akan mengejek klan Chen Anda. Sepertinya kamu benar-benar percaya diri dengan kekuatanmu. Chen Dong mulai tertawa karena kemarahannya yang ekstrim. Kamu terlalu baik. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia menjawab. Karena seperti ini, maka aku, Chen Dong, akan meminta saran dengan baik dari gerakanmu yang luar biasa. Jika kamu mampu mengalahkanku, aku akan meminta tetua tertinggi klan Chen untuk melawanmu. Jika kamu mampu mengalahkan dia, maka perjanjian pernikahan antara klan Chen dan klan Ye akan dibatalkan, dan klan Chen tidak akan mencari masalah dengan klan Ye di masa depan. Kata-kata Chen Dong jujur dan terbuka. Karena Patriark Chen telah setuju begitu saja, maka saya akan mencari bimbingan dari Anda. Duan Lingtian tersenyum.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa Chen Dong akan setuju begitu saja dan memiliki kesan yang baik tentang Chen Dong. Seperti yang diharapkan dari patriark klan nomor 1 di kota Driftwood. Adik laki-laki, silakan. Chen Dong mengangguk sebelum mengangkat tangannya, dan tombak sepanjang 7 kaki muncul di tangannya. Seketika, origin energi melingkari tombak sebelum berubah menjadi untaian energi keabu-abuan. Konsep tombak, Duan Lingtian sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia tampak seperti seseorang yang telah memahami konsep tombak menengah karena konsep tombak dianggap sebagai konsep yang tidak populer dan itu jauh lebih sulit untuk dipahami daripada konsep biasa. Suara mendesing. Energi langit dan bumi bergolak di langit di atas Chen Dong sebelum akhirnya menyatu menjadi fenomena langit dan bumi. 151 siluet naga bertanduk kuno yang hidup dan beberapa ribu siluet mamut kuno yang hidup memadat secara bertahap menjadi bentuk, dan mereka mengumpulkan kekuatan sambil menunggu untuk dikerahkan. Tingkat keempat dari tahap interpretasi Void. Konsep tombak menengah tingkat keempat. Tombak roh kelas 3. Patriark Chen, Anda adalah orang pertama yang saya lihat telah memahami konsep tombak ke tingkat seperti itu, belum lagi hal lain, ini saja sudah cukup untuk membuat saya mengagumi Anda. Duan Lingtian berbicara dengan ekspresi tulus. Haha, Chen Dong memegang tombaknya dan berdiri tegak di sana, dan dia tertawa terbahak-bahak. Aku, Chen Dong, bisa dikatakan tidak hidup sia-sia karena aku bisa dipuji oleh ahli muda yang luar biasa seperti kakak muda. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat ketika Duan Lingtian dan Chen Dong berdiri dalam konfrontasi, banyak sosok melayang ke langit dari perkebunan klan Chen dan berkumpul dengan Chen Lei. Itu adalah kelompok tetua dan murid klan Chen. Dalam waktu singkat, mereka mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya dari Chen Lei, dan mereka tidak bisa tidak tergerak. Banyak tatapan turun ke pemuda berpakaian ungu di kejauhan. Pria muda yang tampaknya berusia sekitar 25 tahun inilah yang menerima serangan pedang penuh paksa dari tetua ketiga klan Chen kami, Chen Lei, dengan tangan kosong. Mereka tahu kekuatan Chen Lei, itu berada di tingkat kedua dari tahap interpretasi Void, dan itu dapat dianggap sebagai peringkat teratas di seluruh klan Chen. Bab 845, Guntur Tanpa Serangan. Penerjemah, Kurasi Tolan Zurater Editor, Jaik. Anak ini yang ingin membantu klan Ye memutuskan pertunangan. Seorang pria muda dengan pakaian bordir memiliki ekspresi suram saat dia melihat Duan Lingtian yang sedang berkonfrontasi dengan Chen Dong, dan dia bertanya dengan suara rendah. Orang seperti dia layak melawan ayahku. Pemuda berbaju bordir ini justru mempelai pria dalam perjanjian pernikahan antara klan Chen dan klan Ye, tuan muda kedua klan Chen, Chen An. Tuan muda kedua, kamu tidak boleh memandang rendah dia. Chen Lei mengerutkan kening. Dia tidak akan pernah menyukai kebaikan ini untuk putra klan Chen, namun ketika dia mendengar Chen An memandang rendah Duan Lingtian, dia malah merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, bahkan dia kalah di tangan Duan Lingtian, dan Chen An mengatakan ini tidak berbeda dengan memandang rendah dirinya. Penatua ketiga, saya pikir Anda sudah tua dan tidak berguna. Chen An melirik Chen Lei sebelum mengejek, dan kata-katanya tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun terhadap penatua ketiga klan Chen, yang terkenal dengan temperamennya yang meledak-ledak. Wajah Chen Lei tenggelam, namun dia kebetulan tidak dapat melakukan apapun pada Chen An. Dia selalu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri sepanjang hidupnya, dan dia menjadi acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Bahkan jika itu adalah penatua tertinggi dari klan Chen, sebuah eksistensi di tingkat kelima dari tahap interpretasi Void, dia tidak takut padanya sedikitpun. Namun, karena dia berutang nyawa pada Chen Dong ketika dia masih muda, itu menyebabkan dia tidak berdaya di hadapan Chen Dong dan bahkan orang yang dicintai Chen Dong. Chen An adalah tuan muda kedua dari klan Chen dan merupakan putra bungsu dari Chen Dong. Karena anugerah penyelamat hidup Chen Dong, Chen Lei tidak akan pernah berkobar di hadapan Chen An. Kekuatan 150 naga bertanduk kuno, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat fenomena langit dan bumi di atas Chen Dong, dan pedang tiba-tiba muncul di tangannya, pedang yang samar-samar memancarkan aura menakutkan. Pedang roh kelas kerajaan semu. Selanjutnya, dengan perintah di dalam hatinya, energi asal dan konsep angin menengah tingkat kedua muncul pada saat yang hampir bersamaan di tangan Duan Lingtian, dan menyatu dengan mudah ke dalam pedang roh kelas kerajaan semu. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, 150 siluet naga bertanduk kuno muncul dari udara tipis di langit di atas Duan Lingtian,
dan justru fenomena langit dan bumi yang terbentuk dari energi yang terkandung dalam pedang Duan Lingtian. Di bawah kendali yang disengaja Duan Lingtian, siluet naga bertanduk kuno telah muncul pada saat yang sama, jadi tidak ada yang memperhatikan firasat atau memperhatikan pedang roh kuasa Royal Great di tangannya. Duan Lingtian berdiri sambil bertumpu pada pedangnya dengan 150 siluet naga bertanduk kuno di langit di atasnya, dan dia berdiri dalam konfrontasi dengan Chen Dong yang berdiri dengan tombaknya tergeletak horizontal di depannya dan 151 siluet naga bertanduk kuno di langit di atasnya. Padahal Duan Lingtian mampu secara instan dan mudah mengalahkan Chen Dong dengan mengandalkan skill jiwanya, Tousan Illusion. Tapi kejujuran Chen Dong dari sebelumnya menyebabkan Duan Lingtian memiliki kesan yang baik tentang dia, jadi Duan Lingtian memutuskan untuk melawan Chen Dong dengan cara ini untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Chen Dong. Meskipun agak sulit untuk mendapatkan kemenangan dengan cara ini, Duan Lingtian tidak menyesalinya. Selain itu, melawan Chen Dong dengan kekuatan yang sama akan mampu menghasilkan efek temper sampai batas tertentu. Kecuali Chen Dong menggunakan konsep lain, jika tidak, saya paling-paling akan menggunakan konsep pedang dasar tingkat pertama untuk mengeksekusi Radiant Flash 9 naga dan sama sekali tidak akan menggunakan konsep petir dan konsep bumi saya. Begitu dia menggunakan konsep pedang dasar level pertamanya, itu akan sebanding dengan kekuatan naga bertanduk kuno. Dengan cara ini, kekuatan Duan Lingtian akan sebanding dengan kekuatan 151 naga bertanduk kuno, dan itu akan sama dengan Chen Dong. Bahkan jika kekuatan Chen Dong sedikit melampaui dia, itu hanya akan menjadi kekuatan beberapa ribu mammoth kuno. Sedikit jarak itu bisa diabaikan sepenuhnya. Bertarung, pedang di tangan Duan Lingtian samar-samar memancarkan untaian aura sengit, dan pada saat yang sama, satu siluet naga bertanduk kuno muncul diam-diam di sudut yang tidak mencolok. Kekuatan 151 naga bertanduk kuno sedang menunggu untuk dikerahkan. Adik laki-laki, saya mengagumi Anda karena memiliki prestasi seperti itu di usia Anda. Tidak peduli menang atau kalah, saya ingin mengundang Anda untuk minum di klan Chen saya hari ini. Chen Dong yang berdiri dengan tombaknya terbentang horizontal di depannya berbicara dengan suara yang jelas, dan jubahnya berkibar tertiup angin. Terima kasih, Patriark Chen. Duan Lingtian yang berdiri sambil bertumpu pada pedangnya tersenyum dan mengangguk. Patriark Chen benar-benar murah hati. Pemuda itu datang untuk memprovokasi klan Chen-nya, namun dia sebenarnya ingin mengundang pemuda itu untuk minum. Seperti yang diharapkan dari Patriark klan Chen. Dengan kemurahan hati seperti itu, tidak heran klan Chen mampu menjadi klan nomor 1 di kota Driftwood kita. Hanya dengan kemurahan hati Patriark Chen, klan Chen pantas mendapatkan reputasinya sebagai klan nomor 1 di kota Driftwood. Kerumunan penonton di sekitarnya mengangguk berturut-turut, dan kata-kata mereka dipenuhi dengan kekaguman terhadap Chen Dong. Kakak, hati-hati. Tiba-tiba, Chen Dong berteriak dengan eksplosif, dan begitu dia selesai berbicara, dia sudah berlari dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga dia hanya meninggalkan banyak bayangan yang jelas. Astaga, gelombang lolongan yang menakutkan dan menusuk bergema pada saat yang hampir bersamaan. Seketika, Chen Dong yang tiba di dekatnya Duan Lingtian tiba-tiba mengayunkan tombak 7 kaki di tangannya. Bang, 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 bang. Kemanapun tombak itu lewat, itu seperti Wim yang meninggalkan sarangnya, menimbulkan gelombang suara ledakan yang memekakkan telinga, dan kepala Wim itu bahkan menghantam keras ke arah Duan Lingtian. Kekuatan 151 naga bertanduk kuno membanjiri sepenuhnya. Kilatan cahaya 9 naga. Sejak awal, saat Chen Dong selesai berbicara, Duan Lingtian sudah mulai bergerak. Dia tidak memilih untuk menghindar, karena tidak mungkin kecepatannya lebih cepat dari tombak di tangan Chen Dong. Bahkan jika Chen Dong menggunakan teknik gerakan, itu akan jauh dari sesuatu yang bisa dia bandingkan. Fenomena langit dan bumi di langit di atasnya bergantung terutama pada amplifikasi pedang roh kelas kerajaan kuasi di tangannya, dan meskipun kultivasinya sebanding dengan Chen Dong, pemahamannya tentang konsep jauh lebih rendah daripada Chen Dong. Kecepatan teknik gerakan seseorang bergantung pada energi dan konsep asal seseorang. Saat ini, karena perbedaan konsep, kecepatan yang dia tunjukkan saat mengeksekusi teknik gerakan pasti jauh lebih rendah daripada Chen Dong. Dengan cara ini, dia hanya bisa memanfaatkan keuntungannya, pedang roh kuasa Royal Great. Kilatan cahaya 9 naga, tanpa ragu sedikit pun, serangan pedang bersiul dengan mengangkat tangannya, dan kekuatan yang sangat besar menyembur keluar dari pedang untuk akhirnya berubah menjadi 3 naga surgawi.
Dua dari naga surgawi ini benar-benar material, sedangkan salah satunya terlihat sangat ilusi. Seketika, 4 mata dari dua naga surgawi melintas. Pada saat yang sama, Duan Lingtian memperhatikan bahwa tombak sepanjang 7 kaki milik Chen Dong yang menusuk dengan cepat ke arahnya telah benar-benar melambat seketika, dan itu menyebabkan jantungnya tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentak. Mungkinkah Chen Dong memperhatikan sesuatu? Desir, 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 desir. 4 kilatan ekstrim ditembakkan dari mata dua naga surgawi, dan langsung menembak ke arah Chen Dong dengan kecepatan yang sangat cepat hingga mencengangkan. Pada saat kritis, Chen Dong tampaknya memiliki pandangan ke depan, dan tombak sepanjang 7 kaki di tangannya bergetar sebelum ujung tombaknya melintas seperti bintang jatuh. Astaga, 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 astaga. Tombak sepanjang 7 kaki yang berisi konsep tombak yang tampaknya mampu menembus segalanya menembus 5 kali berturut-turut dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun kecepatan 5 serangan ini tidak secepat kilatan ekstrim yang ditembakkan dari naga suci, namun mereka menembus ke arah bagian langit kilatan ekstrim akan melintas. Ketika serangan pertama menembus langit, kilatan ekstrim pertama baru saja terjadi, dan bertabrakan dengan serangan tombak dan hancur. Serangan kedua menghancurkan kilatan ekstrim kedua. Serangan ketiga menghancurkan yang ketiga. Serangan keempat menghancurkan yang keempat. Serangan kelima sudah tidak memiliki kilatan yang lebih ekstrim untuk dihancurkan. Astaga, itu mengetuk langit seperti setetes air yang jatuh di permukaan danau yang tenang, menyebabkan aliran udara di langit bergolak seperti air di permukaan danau, dan itu membentuk lingkaran demi lingkaran riak. Sungguh keterampilan bela diri yang tangguh. Serangan Duan Lingtian tidak membuahkan hasil, dan dia berdiri di langit sambil melihat dengan ekspresi terkejut pada Chen Dong yang berdiri dengan bangga di kejauhan. Tentu saja, keterampilan bela dirinya yang tangguh adalah salah satu aspek, tetapi aspek yang paling penting adalah kecepatan reaksi Chen Dong dalam pertempuran. Meskipun keterampilan bela diri Chen Dong hebat, namun itu lebih rendah daripada Radiant Flash 9 naga, dan alasannya mampu memblokir 4 kilatan ekstrim yang ditembakkan oleh Radiant Flash 9 naga miliknya adalah karena kecepatan reaksi Chen Dong yang menakutkan. 5 serangan dipukul berturut-turut setelah serangan lawannya, dan 4 serangan pertama menghancurkan 4 kilatan ekstrimnya, sedangkan, meskipun serangan kelima tidak mengenai apa-apa, itu hanya karena tidak ada yang bisa mengenainya. Duan Lingtian yakin bahwa bahkan jika ada kilatan ekstrim kelima pada saat itu, akan sulit untuk lolos dari serangan kelima Chen Dong. Ini adalah keterampilan bela diri peringkat surga klan Chen, Thunder Nonastrike. Dalam waktu singkat, seseorang di antara penonton di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Seharusnya, setelah Nonastrike Guntur klan Chen dikultivasikan ke tahap kesempurnaan, ia mampu menyerang 9 kali, 9 serangan berturut-turut. Saya juga mendengar bahwa 1 serangan hanya dapat dianggap di tahap dasar, 3 serangan di tahap awal, 5 serangan di tahap penguasaan, dan 9 serangan di tahap kesempurnaan. Jadi dengan cara ini, Patriark Chen telah mengembangkan Thunder Nonastrike ke tahap penguasaan. Kerumunan penonton di sekitarnya berdiskusi dengan bersemangat, dan mereka terkejut dengan pencapaian Chen Dong di Thunder Nonastrike. Pada saat yang sama bahwa kekuatan keterampilan bela diri peringkat surga itu hebat, sangat sulit untuk dikultivasikan. Semua orang tahu dengan jelas betapa sulitnya untuk mengembangkan keterampilan bela diri peringkat surga ke tahap penguasaan, dan justru karena inilah mereka merasakan kekaguman yang tulus terhadap Chen Dong. Serangannya terlihat sangat bagus ketika dia menyerang, namun bukankah itu mudah ditangani oleh ayahku? Sepotong sampah, senyum dingin memenuhi sudut mulut Chen An saat dia melihat Duan Lingtian dari jauh. Sudut-sudut Chen Lei di dekatnya berkedut. Sampah. Murid yang tidak berguna sepertimu berani menyebut pemuda jenius yang luar biasa itu sebagai sampah. Jika Chen An bukan putra Chen Dong, Chen Lei akan memarahi Chen An tepat di wajahnya sejak dulu. Tuan muda kedua, kamu memanggilnya sampah karena kamu pikir kamu bisa mengalahkannya. Tiba-tiba, sosok tua muncul diam-diam di sisi Chen An, dan hanya ketika dia berbicara, Chen An dan anggota klan Chen lainnya menyadari kehadirannya. Penatua tertinggi. Semua orang dari klan Chen membungkuk hormat ketika mereka melihat pria tua dengan rambut putih dan alis yang berusia di atas 70 tahun ini. Agung, penatua tertinggi. Saat dia melihat lelaki tua itu, wajah Chen An menjadi sedikit pucat saat dia buru-buru menundukkan kepalanya dan membungkuk. Chen Lei tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat adegan ini. Di seluruh klan Chen,
Selain Patriark Chen Dong dan Tuan Muda Sulung yang telah bergabung dengan kekuatan besar, hanya tetua tertinggi yang mampu menahan Tuan Muda kedua. Tuan Muda kedua, Anda belum menjawab saya, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkannya? Penatua tertinggi bertanya kepada Chen An sekali lagi, dan wajahnya yang tua menunjukkan keseriusan yang ekstrim. Chen An menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Meskipun dia baik untuk apa-apa, namun dia tidak bodoh. Pemuda berbaju ungu yang terlihat seumuran dengan dia jelas-jelas ahli di level yang sama dengan ayahnya. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan pemuda itu?